Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz di Mulai Studio. Ngomong-ngomong Ustadz, gimana nih kabarnya hari ini? Oke, untuk kabarnya alhamdulillah baik, sehat walafiat, dan sungguh luar biasa bisa merasakan kenikmatan di penghujung bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Gimana nih Ustadz kegiatannya selama bulan Ramadan ini? Untuk kegiatannya di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah bisa memaksimalkan ibadahnya. Insya Allah baik itu terawihnya, kemudian bisa saling berbagi kepada keluarga, saudara, dan tentunya juga orang-orang yang membutuhkan, baik itu anak yatim, duafa, dan alhamdulillah sampai di penghujung Ramadan ini bisa melaksanakan iktikaf, ya, iktikaf di masjid bersama keluarga. Ngomong-ngomongin iktikaf nih Ustadz. Iktikaf sendiri itu apa sih Ustadz? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Biasanya eh, kaum muslimin itu berbondong-bondong untuk melaksanakan iktikaf, ya. Dan ada juga yang 10 hari di bulan suci Ramadan, ada juga yang dipilih-pilih, ya, dipilih-pilih di malam-malam ganjil saja, ya. Tapi seharusnya kita istiqomah di 10 hari terakhir Ramadan itu, baik itu malam ganjil maupun malam genap, sehingga kita bisa memperoleh daripada kemuliaan Lailatul Qadar, atau yang disebut dengan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi iktikaf itu berdiam diri di musola di masjid ya Ustadz ya? Oke, ya, benar sekali Berdiam Anda. diri di masjid selama 10 hari terakhir. Ya. Dan iktikaf itu ada syaratnya nggak sih, kayak syarat atau ketentuan iktikaf? Oke, syarat atau ketentuan iktikaf, ya, tentunya iktikaf itu kan artinya adalah berdiam diri di masjid, ya. Jadi tidak ada syarat khusus, ya. Yang jelas iktikaf itu dilaksanakan di rumah Allah, ya, di masjid. Kemudian bisa juga diisi dengan hal-hal yang ibadah, baik itu sholat, kemudian baca Quran, dan juga bermuhasabah diri, ya. Karena apa? Karena di penghujung bulan Ramadan ini, ya, adalah suatu momentum yang sungguh luar biasa, karena di penghujung bulan suci Ramadan ini, ya, ini adalah penentu. Karena apa, Anda sekalian? Karena kaum muslimin pada umumnya itu di awal-awal Ramadan itu semangat, ya. Coba kalau kita lihat di masjid atau di musola, ya, awal-awal Ramadan itu kalau sholat tarawih itu bisa penuh, ya, shopnya bisa penuh, bahkan ada yang sampai nyewa taruh, ya, karena nggak muat, ya. Tetapi ketika akhir-akhir bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir ini, shopnya banyak yang maju. Ternyata kenapa? Biasanya, ya, pindah ke mall, ya, karena persiapan mau menjelang Idul Fitri atau Lebaran. Itulah kelemahan daripada kaum muslimin saat ini, ya. Tentunya kita semua harus bisa istiqomah, ya. Kalau Ananda sendiri bagaimana ketika di penghujung bulan Ramadan sendiri ini? Di penghujung bulan Ramadan sendiri kan dikarenakan kita sudah libur sekolah ya Pak ya. Itu mungkin tadarus Al-Quran saat sore hari, Alhamdulillah. membantu orang tua, atau Alhamdulillah. melakukan sedikit kegiatan lain sih Pak. Oke, untuk tadarus Qur'annya udah khatam berapa kali sampai dengan hari ke-29 Ramadan ini? Alhamdulillah baru 1 kali nih Ustadz. Alhamdulillah, ya, nggak apa-apa, ya. Iya, lain kali bakal saya tingkatkan Iya, lagi. tingkatkan kembali, ya. Berbicara tentang bulan Ramadan nih, kita kan sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Iya, benar sekali. Ada di hari yang ke-29 kan Ustadz hari ini. Nah, di ujung bulan Ramadan ini ada yang namanya zakat fitrah nih. Nah, zakat fitrah itu kan diperuntukkan untuk kaum yang tidak mampu dan kaum duafa. Sama nih dengan tema kita nih, kaum duafa. Nah, siapa sih orang yang termasuk kaum duafa itu Ustadz? Oke, kaum duafa itu kan saya bahas dulu, ya. Ini pengertiannya, jadi kaum duafa itu apa? Maka secara harfiah, duafa itu artinya adalah orang yang lemah, ya. Orang yang lemah, kemudian fisiknya lemah, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah, ya. Atau bisa tergolong misalkan janda yang tua, ya. Ini kan sudah rentan, ya. Sudah tidak mampu untuk bekerja, maka itu bisa tergolong duafa. Juga tidak kalah pentingnya juga, kaum du'afah itu adalah orang-orang yang memang sudah energinya sudah berkurang, ya, termasuk anak-anak, ya, anak-anak yang terlantar itu juga bagian daripada kaum du'afah. Dan kaum du'afah sendiri itu, ya, ketika kita lihat di bulan suci Ramadan ini, ya, luar biasa sekali bulan suci Ramadan ini, ya. Banyak orang yang berbondong-bondong itu untuk berbagi, ya. Kalau
waktu Pak Joni itu sekolah, itu pulang sekolah itu banyak yang berbagi di jalan-jalan ya, tukang beca, bahkan ada ibu-ibu ya yang sampai bagi takjil ya, itu juga bagian daripada memuliakan kaum du'afa. Karena apa? Karena dengan kita memuliakan kaum du'afa ya, kita termasuk orang-orang yang oleh Allah itu disebutkan di dalam ayatnya ya, di dalam hadis maupun ya kata Rasulullah, orang yang menyantuni kaum du'afa ya, berarti itu bagian daripada hablum minanas kita yang baik ya. Karena jangan sampai kita bisa beribadah, kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan maksimal, dengan penuh dengan kekhusyukan, tetapi kita tidak melihat kanan kiri kita atau saudara-saudara kita yang itu sangat membutuhkan uluran tangan kita gitu ya. Mungkin kalau di tempat Ananda Vivian mungkin juga sama ya gitu. Iya Pak, dengan seperti itu apa ya, seperti kita berbagi gitu kan Iya, Pak. berbagi. Kita memiliki kelebihan sedikit daripada uang kita, kita berbagi kepada kaum yang tidak mampu. Oke. Nah, kan tema kita kan tentang duafa dan anak yatim nih Ustadz. Tadi kan kita udah bahas duafa nih. Dan anak yatim itu sekarang. Yatim itu kan ada yang disebut anak yatim. Nah, anak yatim itu apa Ustadz? Oke, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya atau orang tuanya, dan tidak semua anak itu ketika ditinggal mati orang tuanya tidak bisa disebut semuanya yatim. Misalkan Pak Joni ya sudah ditinggal orang tuanya ya, seorang ayah ya, sudah ditinggalkan ayahnya sejak awal kuliah ya. Berarti kan kalau sudah kuliah sudah balik ya, artinya sudah pubertas, sudah dewasa, maka itu tidak bisa disebutkan anak yatim. Karena apa? Karena anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya ketika belum akil balik, artinya masih kanak-kanak lah, misalkan masih sekolah SD, SMP ya atau SMA ya, yang belum akil balik, maka itu disebut dengan anak yatim gitu. Jadi anak yatim itu adalah orang yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya, tetapi memiliki kriteria kalau dia sebelum balik. Iya. Jika sudah balik, dia bukan disebut sebagai anak yatim lagi. Anak yatim, benar sekali Anda. Nah, tadi kan kita udah bahas duafa dan anak yatim nih Ustadz. Nah, kalau duafa sendiri tuh ada nggak sih orang yang tergolong duafa? Maksudnya ada nggak sih golongan-golongan yang disebut duafa? Oke, golongan-golongan orang yang disebut duafa itu adalah kita pahamin dulu pengertian duafa sendiri itu tadi ya. Jadi duafa itu kan artinya lemah ya, orang yang lemah ya. Maka indikator orang yang lemah ini adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi ya, atau bisa dikatakan orang yang sudah rentan tua ya. Nah, anak-anak yang masih kecil ya, yang sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya ataupun ibunya ya, ketika terlantar kemudian tidak ada yang mengurusi, maka itu juga bagian daripada kaum duafa. Termasuk janda-janda yang tua juga itu termasuk kaum duafa ya. Tapi tidak semua janda itu kaum duafa ya, karena ada janda juga yang kaya ya. Kalau janda kaya berarti bukan kaum duafa ya, karena banyak janda yang kaya gitu. Iya Ustadz, benar banget. Nah Ustadz, gimana sih kepedulian ajaran agama kita nih, agama Islam terhadap kaum duafa dan anak yatim sendiri? Oke, ajaran kita, ajaran Islam itu memang luar biasa sekali, komprehensif ya, artinya perfect, lengkap ya. Kalau kita ini membaca ayat-ayat Allah itu ya, di antaranya dalam surat Al-Imran kalau nggak salah ya, wa aqimus sholata wa atuz zakah ya. Jadi orang itu kalau sudah menunaikan sholat ya tentunya harus menunaikan zakat. Dan perhatian di dalam Islam ini untuk memberikan pelayanan atau memelihara anak yatim dan kaum duafa ini memang luar biasa sekali fadilahnya atau keistimewaannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Seperti pada sebuah hadis ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ana wa kafilu yatimi fil jannah hadza wa asyara bis sabbaba wal washta wa faraqaja bainahuma syai'an ya. Jadi kata Rasulullah SAW, saya dan orang yang memelihara anak yatim ya, itu kata Rasulullah diisyaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah ya, jadi dekat sekali. Jadi barang siapa, semua umat Islam, semua manusia
yang bisa memelihara anak yatim, maka nanti di surga itu akan bersama dengan Rasulullah, akan bertetangga dengan Rasulullah ya. Maka surga itu kan banyak levelnya ya, dan di antara surga yang bersama Rasulullah ya, surga yang langsung bersama Rasulullah itu adalah orang yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, beritibak kepada apa yang dicontohkan Rasulullah, dan juga bertetangga dengan Rasulullah ya. Jadi yang bersama Rasulullah itu ada yang langsung bersama dalam satu tempat, ada juga yang bertetangga dengan Rasulullah. Nah, bertetangga Rasulullah ini adalah orang-orang yang memelihara anak yatim. Makanya sangat pentingnya sekali kita ini menyantuni, memelihara anak yatim ya, karena keistimewaannya itu banyak sekali Anda sekalian ya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya itu sampai mengulang-ulang surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun, Ananda Vivian hafal ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika yazul yatim ya. Jadi dalam surat Al-Maun itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengajar santrinya itu sampai diulang-ulang ya. Sampai diulang-ulang sehingga santrinya ini merasa bosan ya. Maka kalau kita mendapatkan pelajaran yang diulang-ulang itu kan pasti bosan ya, Nanda Vivian ya? Iya Pak, pasti bosan. Sangat bosan ya. Makanya sampai muridnya itu yang bernama Sujak itu bertanya kepada Kiai Ahmad Dahlan, ya Kiai, kenapa kok dari kemarin sampai dengan sekarang itu surat Al-Maun itu diulang-ulang ya, atau terus dipelajari, padahal murid-muridnya, padahal santri-santrinya itu sudah hafal ya, sudah hafal dan sudah dibaca pada waktu sholat ya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bertanya kembali kepada santrinya tadi itu yang bertanya ya, yaitu Sujak ya, sudahkah kalian mengaplikasikan ya, artinya mengaplikasikan itu adalah merealisasikan atau mempraktekkan daripada isi surat Al-Maun itu ya. Kemudian Sujak dan santri yang lainnya itu menjawabnya belum ya, belum, karena hanya sebatas dihafal dan juga dipahamkan terjemahnya saja, tetapi tidak direalisasikan. Artinya apa? Artinya sangat kepedulian Islam itu kepada anak yatim piatu dan kaum du'afa itu sangat luar biasa, sehingga Ahmad Dahlan itu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai mengulang-ulangnya ya. Artinya apa? Biar santrinya itu bisa merealisasikan atau mempraktekkan untuk menyantuni anak yatim piatu. Maka sejak dari itu santri-santrinya itu diminta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mencari orang miskin, kaum du'afa, janda tua ya. Untuk apa? Untuk disantuni, untuk dipelihara ya. Karena apa? Karena bagian daripada kita merealisasikan atau menerapkan atau mempraktekkan daripada surat Al-Maun itu tersendiri. Gitu Ananda Vivian. Subhanallah, sungguh betapa mulianya banget ya Pak, berarti mengamalkan surat Al-Maun tersebut, dan betapa besar banget keutamaan atau apa ya, seperti manfaat dari kita menyantuni anak yatim, menyayangi mereka dan membantu kaum du'afa sendiri. Iya, benar sekali Ananda. Nah, sekarang kita bahas apa ya Pak? Sekarang kita bahas tentang anak yatim kan. Tadi kita anak yatim nih, sekarang du'afa. Jadi kalau anak yatim itu apakah disebut kaum du'afa juga nih Ustadz? Oke. Anak yatim itu juga akan tergolong orang yang lemah ya Nanda ya. Jadi orang yang tergolong orang lemah ketika sudah meninggal oleh ayahnya ya. Maka ketika itu belum akil balik, maka itu juga bagian daripada orang yang du'afa. Artinya harus dipelihara, artinya harus diberikan fasilitas ya. Makanya ukuran yatim itu hanya sampai pada akil balik. Ketika sudah balik maka sudah bukan anak yatim ya. Pak Joni bukan anak yatim meskipun ayahnya sudah meninggal. Kenapa? Sudah dewasa, sudah bisa mencari nafkah, masih bisa pokoknya masih berenergis lah gitu. Gitu kurang lebih seperti itu Ananda Vivian. Oh, seperti Pak, aku paham lah ya. Udah dapat sedikit ilmu banget nih. Yeah. Terus tentang anak yatim nih, kan tadi kan keutamaannya bagus banget nih Pak, saat kita menyayangi anak yatim. Nah, bagaimana sih kalau kita menyakiti anak yatim? Hukuman bagi kita tuh apa sih Pak? Oke, jadi menyakiti anak yatim juga termasuk itu adalah perbuatan yang
sangat zolim ya. Ya, karena apa? Karena anak yatim itu yang seharusnya dipelihara, yang harusnya itu diberikan fasilitas hidup, dibiayai pendidikannya, difasilitasi hidupnya untuk makan, untuk tidur dan lain sebagainya, tetapi kita menyakiti atau menghardik ya, atau kita memanfaatkan anak yatim ya. Karena banyak ya Ananda ya, kalau lihat di pinggir jalan itu anak yang dia itu ada yang ngamen, ada yang minta-minta, ternyata itu adalah anak yatim yang kemudian dikoordinir oleh satu orang untuk mencari rupiah-rupiah, pundi-pundi rupiah, dan kemudian nanti disetorkan. Itu ada ya di sekitar metro atau di Bandar Lampung, di kota-kota di Provinsi Lampung ini ya. Maka balasan atau azab untuk yang menghardik anak yatim itu sangat pedih ya. Di antaranya nanti di akhirat itu ya, seperti pada saat Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj ya, artinya melintasi dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, itu Rasulullah itu diperlihatkan orang-orang yang disiksa ya sampai berulang-ulang kali ya, artinya disiksa ya, perutnya ini besar ya, perutnya besar, kemudian dihancurkan ya, disiksa, kemudian nanti dipulihkan lagi, dihancurkan lagi. Nah, itulah gambaran daripada orang-orang yang menghardik anak yatim ya. Dan juga tidak kalah pentingnya, ketika kita menghardik anak yatim atau memanfaatkan anak yatim itu untuk kepentingan-kepentingan yang negatif ya, maka kita ini akan terkurangi daripada keberkahan hidup kita ya. Karena apa? Karena janji Rasulullah SAW itu kan, ketika kita ini memelihara anak yatim itu kan akan bersama dengan Rasulullah ya. Karena sangat mulianya sekali ketika kita bisa mengurusi anak yatim. Tetapi kalau sebaliknya, maka azab Allah ini sangat pedih ya. Kalaupun tidak diturunkan di dunia, nanti di akhirat hukumannya atau azabnya itu sangat luar biasa pedih. Jadi begitu Ananda, kurang lebih. Astagfirullah, semoga kita selalu dihindarkan ya Pak. Amin, amin ya. Selalu menyayangi anak yatim, selalu membantu kaum duafa. Ini Pak, yang terakhir, pertanyaan terakhir dari aku nih, tentang kaum duafa dan anak yatim. Gimana sih Pak cara kita agar hati kita teguh untuk menyayangi anak yatim dan membantu kaum duafa? Oke. Ketika kita bicara dengan bagaimana kita ini agar sayang dengan anak yatim dan kaum duafa, maka ingat saja bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah titipan dari Allah, artinya adalah sementara, tidak kekal ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memiliki hati kita tulus menyayangi anak yatim, maka ingat saja fadilah atau keutamaan ketika kita menyayangi anak yatim atau kaum duafa ya. Coba kalau Vivian, kalau nanti menginginkan surga, tentunya ingin surga bersama Rasulullah ya. Tentu Pak. Tentu pasti. Ya. Coba kalau kita ini hidup di masyarakat, bertetangga dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih ya, bisa saling mengingatkan, bisa saling berbagi ilmu agama, baik ilmu yang lainnya, itu kan kita sangat senang sekali ya. Tapi sangat senang sekali ketika kita nanti kelak di surga itu bisa bertetangga dengan Rasulullah. Caranya dengan apa tadi? Dengan kita memelihara atau menyantuni anak yatim ya, tentunya harus dengan ikhlas ya. Makanya memang keutamaannya itu sangat luar biasa sekali. Maka kita harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ya, bulan yang syahrul mubarak, syahrul maghfirah ya, syahrul tarbiyah ya, bulan yang semuanya itu dilipat gandakan. Maka ketika kita ini di bulan Ramadan ini kita manfaatkan ya, kita manfaatkan untuk berbagi ya, berbagi terutama kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim, kepada kaum duafa ya, maka kita juga insya Allah termasuk daripada orang-orang yang nanti bertetangga dengan Rasulullah. Diibaratkannya tadi seperti apa? Jari telunjuk dan jari tengah ya, jadi dekat dengan Rasulullah ya. Jadi begitu Ananda. Subhanallah, sangat besar banget nih ya Iya, Pak. alhamdulillah. Dan semoga kita selalu istiqomah dalam menyayangi anak yatim. Amin. Menjaga kaum duafa. Amin. Yang aku tangkap nih dari podcast kita hari ini, yang pertama, anak yatim itu adalah anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya yang laki-laki atau ditinggalkan oleh ayahnya. Iya, benar sekali Ananda. Dan anak yatim itu adalah anak yang belum balik atau dia tidak mampu
belum mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Iya benar. Dan untuk kaum duafanya sendiri, kaum duafa adalah orang yang lemah atau terbilang dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya secara fisik maupun ekonomi. Dan juga misalkan kaum duafa ini juga tergolong orang-orang yang tidak memiliki keluarga ya. Jadi udah tua nggak punya keluarga, pokoknya hidup sebatang kara. Nah itu juga tergolong orang-orang yang termasuk daripada kaum duafa gitu. Ya benar sekali Ustadz. Nah semoga apa yang disampaikan Ustadz ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi semua orang yang menonton podcast ini. Amin. Dan terima kasih banget nih Ustadz sudah mau hadir di Mulia Jaten Podcast dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan semoga kami semua bisa mengamalkannya di kehidupan kami semua. Amin. Dan kesimpulannya dari podcast hari ini, semoga kita selalu bisa menyayangi anak yatim, bisa menjaga kaum duafa, membantu mereka semua, dan kita menjauhkan diri kita dari menghardik atau memanfaatkan anak yatim dan duafa itu sendiri. Terima kasih Ustadz sudah datang ke Mulia Jaten Podcast, dan semoga ilmu yang di-share hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita. Dan kita juga bisa meningkatkan ibadah kita karena ini sudah ada di penghujung bulan Ramadan. Tonton terus channel ini. Semuanya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. If you want to be the best, give more than what we can. Mulia Jaten Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.